Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, perkenalkan nama saya Rodatul Fitri dari kelompok 4 dengan anggota Poppy Ulandari, Febri Dwi Setiawan, Reva Adriani, dan Alfi Afriani. Saya Rodatul Fitri sebagai penyaji dari hasil makalah dari kelompok kami dengan uh, prodi uh, perbankan syariah, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya ingin membahas tentang uh, tentang aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi aspek ekonomi itu apa aja gitu? Aspek ekonomi itu meningkat. Aspek ekonomi itu aspek ekonomi itu apa aja gitu. Aspek ekonomi itu salah satunya adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga itu harus ditingkatkan gitu. Contohnya pada tahun 2019 pendapatannya 2 juta dan pendapatan 2020 itu harus 2 juta atau 3 juta gitu. Dan ada juga menggali atau mengatur penggunaan ekonomi sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang kita gunakan harus teratur. Jangan kita asal-asalan gitu. Asal-asalan akan menyebabkan berdampak negatif pada ekonomi tersebut. Jadi, yang poin selanjutnya ada meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun maupun pemerintah gitu, baik baik ekonomi di desa, di masyarakat kecil gitu. Kita harus meningkatkan sehingga terbentuknya ekonomi nasional yang baik gitu. Ada juga pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ini juga merupakan dampak ekonomi yang sangat berpengaruh gitu. Yang kedua adanya meningkatkan ekonomi rumah tangga. Meningkatkan ekonomi rumah tangga ini peningkatan tingkat contohnya ada peningkatan tingkat pendapatan keluarga gitu, perubahan pola nafkah, adanya nafkah ganda gitu, tersedianya jumlah barang dan jasa, dan membuka kesempatan kerja bagi pemerintah uh, atau investor gitu, bisa meningkatkan kesempatan kerja bagi kita dan sedianya sarana sarana. Yang selanjutnya adalah menggali, tadi yang saya katakan menggali dan mengatur dan menggunakan sumber daya alam. Jadi kita harus memilih pemilikan dan pengusahaan sumber daya alam yang teratur. Jangan seperti ya apa yang ada di alam itu kita main ambil aja, itu jangan. Yang kedua itu adanya penggunaan lahan yang efektif gitu. Yang ketiga ada peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Bagaimana cara kita meningkatkan sumber daya alam tersebut? Caranya gimana gitu? Contohnya kita menggunakan sawit itu sebagai kan sumber daya alam. Sawit itu bagaimana cara kita mengolahnya agar ke depan kita bisa agar panen sawit ini bisa bertambah gitu. Kita harus mengelolanya dengan cara kita buka lahan gitu dan lain sebagainya. Yang keempat adalah peningkatan sumber daya alam lainnya yang secara serentak gitu, tidak serentak gitu atau banyak gitu. Yang poin ketiga adanya meningkatkan perekonomian pemerintah lokal baik maupun pemerintah pemerintah pusat gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambah peluang kesempatan kerja gitu. Pemerintah pusat itu ingin pendapatan nasionalnya baik gitu. Jadi kita mulai dari meningkatkan sumber perekonomian yang ada di desa dulu, yang terlebih kecil dulu, sehingga terbentuknya ekonomi nasional yang baik gitu.
Selanjutnya adalah pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ini juga sangat berpengaruh pada lingkungan kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pemerataan pembangunan. Contohnya uh, banyak contohnya kayak gini. Dari meningkatkan pembangunan itu seperti contohnya di sini kan ada satu desa dulu. Kan dana dari pemerintah itu untuk membangun suatu desa itu cuman dapatnya segitu-segitu. Jadi dimekarkan suatu wilayah tersebut menjadi 3 sehingga memudahkan pemerataan pembangunan dan mempercepatkan pembangunan di suatu daerah gitu. Dan meningkatkan persatuan bangsa ini juga harus sangat penting kepada lingkungan kita. Yang ketiga adalah membuka isolasi wilayah dengan cakrawala bagi penduduk. Kita tidak jangan diisolasi, maksudnya itu suatu wilayah itu bisa berkembang itu dengan cara kita membuka isolasi dan cakrawala bagi penduduk. Yang selanjutnya dampak sosial gitu. Dampak sosial ini bagaimana? Adanya perubahan demografi. Perubahan demografi ini perubahan struktur penduduk dan pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk. Contohnya di Pulau Jawa itu kebanyakan itu penduduknya sangat sangat padat gitu. Jadi ditransmigrasikan kepada suatu daerah-daerah yang bisa dikatakan suatu daerah yang sepi penghuni gitu. Dan adanya perubahan komposisi tenaga kerja. Jadi ada juga perubahan kebudayaan, perubahan adat istiadat. Contohnya di suatu daerah itu contohnya kita pindah setelah 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 transmigrasi, otomatis kita berpindah dari penduduk satu ke penduduk yang lain. Tetapi ada juga yang di saat kita mengalami perubahan, pasti kita akan mengalami ke perubahan budaya, adat istiadat, dari cara kita, pokoknya itu mengalami perubahan yang sangat pesat gitu. Yang selanjutnya ada perubahan kesehatan masyarakat. Perubahan kesehatan masyarakat ini sangat berpengaruh juga. Yang pertama adalah perubahan parameter lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan. Yang berdampak terhadap kesehatan gitu. Perubahan potensi besar berdampaknya timbulnya penyakit apa? Seperti bagaimana ya? Dan perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. Sumber daya kesehatan masyarakat ini berubah gitu. Jadi terdampaknya bagi kesehatan masyarakat dan perubahan status gizi masyarakat gitu. Dan peningkatan pendapatan nasional itu bisa dikatakan dengan investasi. Investasi itu orang yang melakukan investasi itu orang yang investasi. Dan investasi ini sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional. Karena tidak ada investasinya, bagaimana pendapatan itu bisa kita katakan baik gitu. Adanya VAD dan PDB. Dan yang poin selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMBAL, yaitu dampak di lingkungan ini bisa saja manusia gitu, tanah dan airnya gitu, udara, air. Jadi semuanya sangat berantai gitu, tidak bisa dipecahkan satu sama lain. Itu sifatnya. Tujuan dan kegunaan AMBAL ini apa? Untuk mengidentifikasi dampak semua rencana usaha terhadap lingkungan hidup gitu. Yang
Kedua itu ada mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang berdampak besar dan penting gitu. Yang kedua, kegunaannya apa? Kegunaan dari ambal tadi sebagai bahan eh, sebagai sebagai bahan perencanaan sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan usaha gitu, membantu proses penanganan suatu keputusan gitu. Sekian presentasi makalah atau hasil makalah dari kelompok 4. Saya Rodatul Fitri sebagai penyaji dari hasil makalah kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.